Puan Maharani menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan masih optimis bahwa hasil Pileg 2014 sesuai target yang dicanangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikut pernyataan Puan Maharani. Atas perintah Ibu Ketua Umum mengumpulkan seluruh ketua DPD dari 34 provinsi dan semuanya hadir plus gubernur dan wakil gubernur yang kader PDI Perjuangan dari 34 provinsi. Kami punya 8 gubernur dan 2 wakil gubernur hadir semua hari ini. Kenapa kemudian harus dikumpulkan? Kami memang menginginkan ada masukan dari seluruh wilayah berkaitan dengan hasil suara yang didapatkan di setiap provinsi dan kabupaten yang ada di 34 provinsi, dan tentu saja kami menginginkan mereka untuk bisa mengawal suara PDI Perjuangan yang insya Allah kalau memang masih bisa dimungkinkan dalam perhitungan suara manual berdasarkan P1 nanti, kami masih bisa mendapatkan tambahan suara yang akan dikawal sebelum pengumuman di KPU Pusat. Juga tentu saja berkaitan hal-hal yang menjadi dinamika hari-hari ini bahwa bagaimana posisi PDI Perjuangan menjelang Pilpres, dan tentu saja kira-kira dinamika apa yang akan terjadi di wilayah yang mereka harus kawal sampai pemenangan Pilpres tanggal 9 Juli yang akan datang. Jadi hari ini PDI Perjuangan solid mengkonsolidasikan seluruh suara yang ada di setiap daerah, kabupaten, kota, dan tentu saja kami berharap bahwa suara ini masih bisa kami tetap kawal hingga menjelang tanggal 9 Juli, dan tentu saja setelah kami mempunyai calon cawapres untuk mendampingi calon capres Pak Joko Widodo, insya Allah PDI Perjuangan pun nantinya akan bisa mempunyai presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, terkait koalisi PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan masih menunggu hasil hitung manual hasil pemilihan legislatif 2014 ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait konsolidasi internal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait strategi pemenangan Pilpres 2014. Kita kembali ke studio. Iya, pemirsa, tadi laporan dari Muhammad Irsal dari kawasan Teguh Umar di kediaman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memang PDI Perjuangan hari ini mengumpulkan DPD-nya dari 34 provinsi untuk mencari aspirasi kira-kira siapa yang cocok untuk menjadi wakil Pak Jokowi di Pilpres 2014. Siapa cawapres pendamping untuk Pak Jokowi? Ini akan kami bahas dalam dialog Ada Apa Berita petang hari ini. Dan bersama kami di studio sudah hadir sebelah kiri saya Pak Arya Bima, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng. Selamat malam, Pak Arya Bima. Selamat malam, Mas. Iya. Kemudian juga di sini hadir pakar komunikasi politik yaitu Bapak Emros Sihombing. Selamat malam, Pak Emros. Selamat malam. Iya, dan bicara mengenai kebijakan politik, di sini juga sudah hadir Pak Adrinov Cadianogo. Selamat malam, Pak Adrinov. Malam, malam. Iya, pemirsa, kami akan bahas lebih lanjut lagi usai pariwara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, siapa cawapres pendamping Jokowi yang pas begitu kabarnya sendiri? PDI Perjuangan sudah melakukan komunikasi politik untuk menakar siapa sosok atau figur yang pas untuk mendongkrak elektabilitas gabungan dari PDI Perjuangan di Pilpres 2014. Dan ini kabarnya surprise ini akan segera diumumkan, Pak Arya Bima. Yang jelas sebelum tanggal 15 Mei. Sebelum tanggal 15. Oke, ini kabarnya sudah ada beberapa nama begitu. Pak Jokowi bilang sudah ada 5 nama dan ini akan mengerucut begitu ke 1 nama. Siapa saja begitu kalau boleh disounding? Sampai sekarang belum bisa disampaikan yang 5 nama itu karena masih tetap dalam rangka penjajakan. Apa sih yang dijajaki kan persoalannya itu. Yang pertama menyangkut masalah ideologi dan platform. Partai ini harus, kan yang ingin dibentuk adalah satu kabinet yang solid. Solid dalam pengertian baik itu presiden, wakil presiden bersama menterinya itu harus bisa menjaga soliditas dalam pengertian ideologi itu sendiri. Jangan sampai kebijakan para menteri yang satu A, yang satu B, yang satu C seperti yang terjadi dalam kabinet sekarang ini. Yang satu impor beras, yang satu menolak impor beras, ya. Yang satu setuju kenaikan BBM, yang satu tidak, kan itu. Saya kira itu yang penting karena
tanpa adanya satu persamaan ideologi dan platform partai dalam pengertian yang lebih real, lebih di breakdown dalam hal-hal misalnya bagaimana persepsi terkait dengan kedaulatan energi, bagaimana persepsi terkait dengan kedaulatan pangan, bagaimana persepsi terkait dengan kedaulatan keuangan. Ini kan perlu ada penyeragamannya yang disebut penjajakan. Tapi Pak Arbimo, kalau tadi begitu kan, memang sebelum pileg berlangsung dari Pak Jokowi mengatakan bahwa akan membentuk kabinet murni begitu. Kalau bisa kabinet murni dari PD Perjuangan. Tapi kan kalau melihat dari hasil quick count sementara hitung cepat sendiri tidak. Oke. Kabinet murni itu. Ini tidak maksudnya cuma 19% begitu ya perhitungan cepat suara di pemilu legislatif begitu. Mampukah PDI Perjuangan sendiri tadi seperti yang Pak Arya Bima katakan begitu ya untuk mencari partai politik yang satu ideologi begitu ya? Ya, saya kira kita bisa melihat dari track record seseorang ya. Sudah tidak saatnya lagi di dalam pemerintahan besok itu misalnya masih bicara soal konfigurasi Jawa luar Jawa, ya, sipil militer, nasionalis Islam, pendekatan gender, ya, hal yang semacam ini, apalagi pendekatan konfigurasi eksekutif dengan legislatif, ya. Ini kan terjawab bagaimana saya tidak menyebut koalisi, tapi pemerintahan SBY yang sekarang ini kan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya itu sudah harus kita abaikan. Yang penting adalah kabinet itu solid dalam pengertian tadi, yang kedua bersih dari korupsi. Jadi jangan diharapkan baik wakil presiden maupun menteri yang terindikasi atau yang pernah tersangkut korupsi itu akan bisa menjadi pejabat pemerintah pada saat nanti apabila Jokowi terpilih sebagai presiden. Saya kira itu yang penting, karena ini adalah harapan dan keinginan masyarakat bahwa jangan sampai apa yang nanti akan dikerjakan oleh Jokowi ke depan itu masih banyak hal-hal yang terkait dengan track record orang-orang yang dianggap itu tidak bersih. Saya kira. Siapa yang menentukan koalisi begitu untuk di Pilpres nanti? Apakah Pak Jokowi atau Ibu Megawati? By proses saya kira Pak Jokowi sebagai calon presiden tetap ikut memberikan kontribusi banyak untuk membicarakan masalah ini ya. Karena satu hal yang menurut saya penting adalah bagaimana wakil presiden ini melekat dalam dirinya itu sesuatu yang melengkapi kinerja Jokowi. Ya, jangan sampai justru orangnya ini kontra dari segi style, dari segi tipenya ya. Tapi Rakernas memutuskan bahwa untuk keputusan calon presiden dan wakil presiden itu ada keputusannya di ketua umum. Ya. Tapi by proses tidak mungkin tidak seorang Pak Jokowi sebagai kandidat yang sudah diputuskan diperkuat hari ini dengan pertemuan seluruh DPD yang menyatakan bahwa tetap solid memberikan dukungan pencalonan Jokowi dan tetap solid melihat ternyata laporan-laporan DPD kekuatan-kekuatan real selama pileg kemarin itu terlihat Jokowi cukup kuat dan cukup mendapatkan dukungan masyarakat di masing-masing wilayah DPD-DPD yang tadi hadir. Jadi itu yang menurut saya lebih penting untuk dibicarakan untuk daripada siapa, kita sekarang kriteria yang seperti apa itu yang lebih penting ya, untuk bisa disepakati secara bersama-sama. Karena kalau kemudian ke orang nanti kalkulasinya kalkulasi yang sekedar jabatan atau kalkulasi politis saja tanpa bahkan mungkin mengabaikan dari persoalan-persoalan bangsa yang harus ditangani. Menarik. Saya bergeser ke Pak Emrus Siamung. Pak Emrus, kalau melihat tadi Pak Jokowi sendiri sudah setelah pemilu legislatif sudah melakukan safari penjajakan begitu ya, komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dan juga pimpinan partai politik begitu. Tapi kalau dilihat dari gambar atau pemetaannya begitu, kemana arah koalisi begitu? Capres mana yang sebenarnya disasar oleh PDI Perjuangan? Kalau saya melihat tidak ada, saya tanggapi dulu tentang tentang koalisi. Bagi PDI Perjuangan tidak ada pilihan kecuali koalisi untuk kalau mereka ingin menangkan Pilpres yang akan datang. Tetapi ke arah mana? Kalau saya melihat kalkulasi politik, itu saya pikir lebih tepat dia merapat kepada Golkar. Kenapa demikian? Karena dua partai ini termasuk pemenang pemilu. Dengan demikian kekuatan di parlemen nanti akan lebih kuat, akan lebih solid, tentu ditambah dengan partai-partai lain. Kemudian adalah bahwa platform partai ini relatif ada kesamaan, yaitu kesamaan di bidang nasionalisme, gitu ya.
Baru berikutnya adalah tokoh-tokoh di Golkar saya pikir sangat banyak yang bisa dibawa menjadi calon wakil presiden daripada Jokowi. Saya kira ini akan lebih tepat apabila juga mereka nanti katakanlah berkoalisi dengan partai yang suaranya lebih kecil. Ini akan terjadi suatu ketika nanti bisa ada guncangan. Akan banyak dalam tanda kutip bahwa ada pembagian kursi kabinet di sana akan menjadi repot ketika mereka itu berkoalisi dengan partai-partai yang jumlahnya sedikit. Tapi kalau kita lihat prinsip dari Pak ARB begitu ya, pimpinan Partai Golkar sendiri, bahwa prinsip prawira berantas malang-malang tuntas begitu ya, tetap ingin berada di posisi RI 1 begitu. Apakah akan mencair begitu? Apakah momentum ini benar-benar bisa menjadi dimanfaatkan PDIP dan juga Golkar? Saya pikir bagi ARB ya, saya berpendapat bahwa dia harus seperti Megawati saja. Artinya dia menjadi negarawan. Dia adalah harus lebih legowo memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh muda yang ada di sana. Saya kira ini era untuk tokoh muda memimpin bangsa ini. Kalau kita lihat tingkat elektabilitas Pak Pak Abu Rizal Bakri, saya pikir sangat rendah sekali. Walaupun dia punya partai mencapai di urutan kedua 14%. Nanti ketika pemilihan Pilpres bukanlah persoalan pemilihan partai, tapi pemilihan sosok. Nah, kalau harus dipaksakan ARB ini nanti, kita lihat tingkat elektabilitasnya saya kira sangat rendah. Ini saya pikir sudah waktunya bagi ARB untuk mengevaluasi siapa calon-calon yang ada di Golkar itu, terutama tokoh-tokoh muda yang ada di sana. Menarik. Saya ke Pak Andri Naf Caniago. Pak Andri Naf, ini dari hasil pemilu legislatif gitu, ini tampaknya Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan sendiri yang digambarkan begitu dari survei-survei sebelumnya begitu sebagai raja survei, 25% ke atas begitu ya, hasilnya ternyata 20% di bawah 20% sendiri begitu. Jokowi efek sendiri dipertanyakan di Pileg 2014 begitu. Sosok mana, konfigurasi seperti apa yang bisa mendongkrak PDI Perjuangan dan juga Jokowi? Ya benar soal Jokowi efek ya. Sebenarnya Jokowi bukan berarti Jokowi efek itu tidak ada ya, tetapi memang potensinya gagal diwujudkan ya. Kalau secara potensial mungkin sekitar 10% ada Jokowi efek itu. Artinya kalau umpamanya suara partai itu ada misal 18%, mungkin 27-28% bisa secara potensial ya. Tapi kan kita lihat sendiri bagaimana dinamika selama masa kampanye. Kalau kita posisinya PDIP dan Jokowi itu kan seperti musuh bersama, walaupun kepentingan dari lawan-lawan ini berbeda-beda kan. Nah, tetapi kemudian sampailah hasil yang 19, sekian dari kurang lebih nanti gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan dulu oleh PDIP ya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Jokowi kemarin itu sudah suatu langkah yang memang yang tepat, karena paling awal menyelesaikan persoalan pertama dulu, yaitu lepas dari 20%, dan itu kesepakatan itu dicapai. Kalau tidak, PDIP bisa jadi bulan-bulanan. Misalnya ditahan dulu teman-teman ini oleh pihak lain ya, partai-partai ini, maka posisi yang 19, sekian itu bisa digantung. Karena kalau dikonversi ke kursi nanti bisa jadi nambah, tapi bisa juga turun, bukan 19% gitu. Jadi langkah yang diambil kemarin kemudian akhirnya mencapai kesepakatan secara lisan untuk berkoalisi dengan Nasdem itu suatu langkah yang tepat sekali. Itu menunjukkan kesigapan, ketangkasan dari Jokowi sendiri gitu ya. Nah, setelah itu ya baru bicara soal memperbesar koalisi kan. Nah, tapi paling tidak di sini PDIP ya Jokowi sudah selangkah lebih maju. Ya, saya rasa yang lain itu merasa agak tertinggal langkah dan mungkin menjadi beban ya untuk mencari teman, karena juga porosnya ini bukan hanya dua. Setidak-tidaknya akan terjadi. Nasdem ini karena juga faktor ideologi kan. Ya, dari pernyataan yang dikeluarkan kemarin itu sebetulnya itu juga satu inisiatif yang bagus ya. Artinya itu kan janji ke publik, ya, ingin memperkuat sistem presidensil. Ya, sebaiknya ini memang yang dilakukan oleh partai-partai ini ketika berkoalisi, walaupun tidak tertulis, tetapi setidak-tidaknya sudah dibikin janji ke publik ya, ketika membuat kesepakatan membentuk koalisi. Jadi bukan hanya karena faktor untuk memenuhi syarat 20% saja. Ya, disertai dengan itu yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi tapi kalau secara apa ya memang ada kebutuhan itu kalau bagi partai-partai ini bagaimana aman dulu lewat batas itu. Lewat batas begitu ya. Tapi ya jangan hanya berhenti di situ. Mereka harus
mendeklarasikan walaupun hanya secara lisan. Oke. Kenapa mereka berkoalisi? Pak Andrinov, kalau menarik begitu, ini apakah PDI Perjuangan sendiri begitu akan tanda kutip begitu ya, gampang seperti menentukan Pak Jokowi begitu ya saat mencapreskan, mendeklarasikan Pak Jokowi, gampang untuk menentukan siapa cawapresnya karena memang kemungkinan begitu masih ada kuda hitam begitu tandem Pak Jokowi sendiri yang mungkin begitu akan bersaing juga di Pilpres 2014. Kalau cawapres memang nggak perlu ditentukan dari awal. Nggak, karena banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika setelah hasil pilegnya. Ya ini kita ya sebut aja misalnya Wiranto Haritanu ya mau nggak mau ini mesti pisah. Nggak mungkin ya dipertahankan itu. Kan dapat cuma 5% lebih dikit. Kalau Anda tadi katakan begitu bahwa Jokowi efek ini memang ada efeknya sendiri begitu ya. Faktor-faktor apakah mahar begitu yang menjadi penentuan begitu kolaborasi koalisi PDI Perjuangan? Kalau bicara yang kemarin ya, yang saya maksud adalah potensinya ada tapi tidak terrealisasi, jauh dari optimal terrealisasi. Tapi potensi ini tetap besar dan lebih besar lagi peluang untuk direalisasinya ketika Pilpres. Karena memang Pilpres ya milih presiden, milih orang, milih Jokowi itu. Nah, dalam survei-survei itu ya yang suaranya tinggi itu adalah Jokowinya dan alasan memilih PDIP karena Jokowi itu juga cukup besar gitu. Sehingga ke depan ini ya dari segi potensi perolehan suara memang pasangan Jokowi dengan siapa nanti itu paling besar peluang. Iya, pemirsa, kabarnya sini sudah ada nama-nama yang dikantongi PDI Perjuangan untuk menjadi pendamping Pak Jokowi di Pilpres 2014 dan pembahasan masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Ke Pak Arya Bimo. Pak Arya Bimo, ini kalau misalnya kabarnya sini sudah ada 5 nama. Ini statement dari Pak Jokowi begitu ya ke media. Sudah ada 5 nama begitu ya yang dikantongi oleh PDI Perjuangan untuk menjadi wakil Pak Jokowi di Pilpres begitu. Artinya memang sudah ada komunikasi. Mungkin bisa di-sounding partai-partai mana saja yang sudah meminang PDI Perjuangan begitu untuk di Pilpres 2014. Oh ya, yang telah disampaikan ke publik bahwa Nasdem memang kita sepakat untuk kerjasama ya. Kita nggak mulai membiasakan untuk tidak menyebut koalisi ya. Ini arahnya kan ini koalisi ini kan pemaknaannya sangat berbeda dengan kita membangun kerjasama dengan menjadi lain ya. Konotasi sudah menjadi lain begitu ya. Kerjasama. Kemudian dengan PKB penjajakan ya. Juga kemarin terakhir adalah Partai Amanat Nasional kan begitu. Tapi bukan berarti bahwa kandidat-kandidat itu ansih selalu dari partai-partai yang sekarang ini dijajaki kan. Kita tetap sepakat melihat bahwa persoalan bangsa ini harus dijajaki dari bagaimana secara bersama-sama sepakat melihat dari persoalan yang paling pokok mendasar sampai yang tidak pokok kan itu. Dan baru bagaimana melihat kriteria kolektif pemerintahan ke depan itu harus seperti apa yang harus disepakati secara bersama-sama dari cara pandang ideologi dan platform partai secara bersama-sama untuk merespon dinamika kompleksitas masalah yang ada. Ini jauh lebih penting. Setelah itu baru siapa orangnya kan begitu. Sekarang ini kan kadang kita terlalu cepat bicara orang tanpa bicara mengapa kita memilih orang itu. Artinya begitu ya. Ini persoalan panggung di belakang panggung ini penting begitu. Walaupun katanya bahwa masalah ideologi itu tidak memberikan hal yang utama di dalam proses elektabilitas atau dukungan kepada masyarakat atau dukungan para pemilih. Tetapi hal yang lebih penting pada saat memerintah nanti jangan sampai antara presiden dan wakil presiden dan konfigurasi menteri yang ada itu tidak bisa solid dalam artian seperti yang kita lihat dari berbagai menteri yang bekerja hanya sekedar common sense saja tanpa ada satu ideologi yang jelas di dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ini yang saya kira penting untuk dilakukan, baru kemudian orangnya itu siapa. Iya, menarik ini. Kita coba angkat telepon dulu, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Nyoman di Pamulang, Tangerang Selatan. Ya, silakan, Pak. Halo Pak, saya ingin bertanya Pak mengenai cawapres Jokowi Pak. Ya ini kita lihat sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan polling ya, survei-survei yang membuktikan sehingga
Jokowi capres dari Partai Demokrasi Perjuangan itu memang dia paling tinggi, Pak. Maka dengan demikian tentunya ini menjadi contoh, Pak, dari partai-partai lain, sehingga tentunya negara kita bisa maju ke depan, Pak. Apalagi ya sesuai dengan polling mengingat cawapres yang Jokowi memang sangat tinggi sekali, Pak, dibandingkan dari partai-partai lain. Ya, kira-kira itu, Pak, komentar saya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman ini dari Pamulang. Tapi tadi begitu, ini masyarakat banyak yang menanti begitu, siapa kira-kira yang akan menjadi pendamping dari Pak Jokowi begitu. Tapi kalau tadi saya ke Pak Emrus sempat terpotong begitu. Pak Emrus, ini tampaknya bukan lagi figur begitu ya. Persoalan di belakang panggung politik ini juga penting begitu. Kita lihat begitu, tampaknya deal-deal begitu PDI Perjuangan dengan partai-partai yang akan berkoalisi ini juga menjadi hitung-hitungan yang tidak boleh terlewatkan. Itu yang kita kritisasi sebagai seorang akademisi. Yang punya kedaulatan itu kan rakyat. Setelah rakyat memilih partai tertentu, seolah-olah rakyat ditinggalkan. Artinya apa? Deal-deal politik yang ada di belakang layar harus dibuka ke publik. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan PDI Perjuangan dengan Nasdem. Jadi artinya bahwa harus ada keterbukaan. Bila perlu dibuka forum, kecuali bicara tentang rahasia negara atau data intelijen. Tapi kalau soal katakanlah apa deal-deal mereka harusnya dibuka. Karena dengan demikian bahwa rakyat jadi tahu. Nah, sekarang ketika suara rakyat diambil kan seolah-olah diperjualbelikan nih dengan partai-partai lain. Ini saya pikir ke depan, saya pikir kalau boleh masih ada waktu, deal-deal politik semata yang belakang layar seperti ini, justru inilah yang membuat kita kecewa dengan pemerintahan sebelumnya. Artinya bahwa kabinet itu disusun di belakang layar semua, kita tidak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah idealnya PDI Perjuangan melakukan tidak mengunjungi mereka-mereka ke partai-partai tersebut, tetapi justru lebih utama adalah melihat rekam jejak dan kriteria apa yang menjadi calon presiden. Ini loh kriteria, ini loh rekam jejak yang kita inginkan. Lalu ditentukan tokoh-tokohnya. Nah, bukan berarti langsung mengunjungi partai-partai tertentu, roadshow ke partai lain. Di situ kan seolah-olah terjadi nanti negosiasi politik yang kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar itu. Nah, saya pikir ke depan PDI Perjuangan, saya pikir ini suatu partai yang di pro kerakyatan sudah harus mulai membuka itu semua, ruang-ruang yang ada di panggung belakang. Karena kenapa? Menurut hasil penelitian saya, Pak, biasanya di panggung belakang terjadi transaksi politik yang publik tidak tahu. Nah, tetapi ketika terjadi di ruang publik, itu kebohongan lebih rendah. Nah, itu yang terjadi. Ke Pak Arya Bimo lagi, ini kabarnya sendiri begitu lebih ekstrimnya, bahkan kabarnya PDI Perjuangan sendiri sudah mengantongi sebenarnya siapa nama Pak Cawapres untuk Pak Jokowi. Benar? Mengomentari dulu, by proses saya kira tidak bisa ya dibuka secara transparan. Saya kira proses politik biar berjalan dulu. Tapi bahwa kemudian nanti produk itu sudah ketemu, capresnya mungkin bahkan menterinya, tentu alasan-alasan mengapa memilih seorang cawapres si A atau si B atau kandidat A, kandidat B dengan alasan-alasan yang sangat transparan itu sangat akan disampaikan atau disampaikan oleh PDI. Tapi kalau proses ini kemudian penjajakan itu terus dibuka, saya kira bukan suatu pendidikan politik yang bagus, karena deal or no deal atau sepakat atau tidak sepakat, terutama di dalam hal-hal yang kualitatif. Tapi mungkin tadi Pak Emrus katakan pengalaman kelam begitu ya, koalisi-koalisi. Justru boleh saya tambahkan. Saya kira transparan itu. Kemarin itu kan jelas kalau misalnya Kabinet Indonesia Bersatu ya kan, konfigurasi pemerintahannya adalah bagaimana amannya pemerintahan ini dari konfigurasi. Justru pendekatan kualitatif menekankan proses. Tapi kalau tujuannya adalah goal atau siapa orangnya, itu pendekatan kuantitatif atau positivistik. Jadi yang terpenting adalah proses sebenarnya, bukan goal. Satu, bagaimana komitmennya adalah ideologinya tetap apapun MK menyebut 4 pilar dengan platform Partai PDI Perjuangan menyangkut masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan wilayah, kedaulatan keuangan negara kan. Kemudian hal yang menyangkut tetap orangnya tetap harus bersih dari hal-hal yang menyangkut masalah korupsi. Kalau tadi kuantitatif artinya ujung-ujungnya transaksional juga dong, Pak Emrus. Yang penting di tiap tahapan proses itu harus jelas ya. Nah, ketika masuk kepada tahap membuat kesepakatan, harus dinyatakan atas dasar apa kesepakatan itu dibuat. Nah, begitu juga dengan tahap menjajaki bakal calon wakil presiden. Kriteria harus dinyatakan.
makin sering makin bagus. Oke. Nah, kemudian kalau nanti terbentuk kesepakatan juga ya dinyatakan lebih jelas dasar-dasar itu. Jangan yang normatif. Wah, ya kami merasa nyaman dengan ini. Itu normatif. Jangan Pak Nindov, ini banyak yang menyayangkan safari atau penjajakan yang dilakukan Pak Jokowi gitu ya. Bahkan ke partai politik, kemudian juga minta aspirasi ke duta besar lainnya begitu. Pandangan Anda? Yang pertama tadi sudah saya singgung, ini langkah yang memang harus dilakukan. Harus selesai dulu persoalan pertama yang kita lihat, kecukupan 20% atau lebih. Jadi itu justru yang telat melakukan itu berarti mereka nggak cekatan, nggak siap untuk jadi pemimpin. Nah, kalau yang kedua itu saya rasa ini soal informasi masih kita telusuri lebih jauh. Kalau saya baca media-media tadi malam itu yang bertemu itulah para duta besar, sejumlah duta besar, untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan apa yang akan ini ke depan. Dan saya rasa setiap siapapun, apakah Jokowi atau bukan, yang dianggap paling besar peluangnya untuk menang pasti akan didatangi oleh berbagai pihak dari berbagai negeri. Ya, itu hal yang wajar. Tapi kalau mau mempelintir misalnya, wah ini bonekanya Amerika, nah itu namanya sudah main politisasi. Tapi menurut saya cara-cara seperti ini tidak sehat. Iya, Pak, kita coba angkat telepon. Ada pemirsa yang bergabung kembali. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat malam, Pak. Solo. Dengan siapa, Pak? Saya ini dari Solo, pendukung fanatik Jokowi ini, Pak. Oke, silakan, Pak. Dengan Pak Mulyono. Pak Mul, silakan Pak Mul. Ya, menurut saya ini calon wakil presiden yang paling tepat adalah Pak Jokowi atau Pak JK sama Pak Mahfud. Ya? Alasannya apa, Pak? Menurut ini, Pak, pengamat ini saya kurang setuju, Pak, ya. Soalnya begini, Pak, masalah pileg ini yang ngasih duit siapa, yang ngasih semen siapa, nanti dicoba. Jadi kalau presiden tetap Jokowi, Pak. Iya, baik. Pak Mulyono, terima kasih ini di Solo begitu ya, tampaknya fans dari Pak Jokowi. Iya, pemirsa, memang banyak nama begitu ya. Kalau kita lihat sejumlah lembaga survei begitu ya, melakukan kolaborasi siapa kira-kira pendamping yang cocok untuk Pak Jokowi. Dari beberapa nama yang muncul, kita nanti akan minta tanggapannya dengan pengamat politik di sini, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara. Iya, pemirsa, kita akan melihat arah angin begitu, siapa yang cocok untuk mendampingi Pak Jokowi di Pilpres 2014 begitu. Mungkin saya ke Pak Emrus Siambong. Tadi ada 5 nama yang sudah dipastikan begitu, Pak Jokowi menyebutkan begitu. Tapi kalau misalnya dari lembaga survei begitu ya, memunculkan beberapa nama, termasuk di situ ada Pak JK, Pak Mahfud MD, kemudian juga ada Ibu Puan yang notabene adalah Tras Soekarno sendiri begitu. Sebenarnya nama-nama yang cocok untuk melengkapi Pak Jokowi di Pilpres, Pak Emrus. Kalau kita lihat dari pilihan dari 3 ini, saya pikir kita lebih cocok kepada Mahfud MD gitu ya, dengan idealisme yang dimiliki. Kalau Bu Puan digandengkan ke sana, itu tampak kali PDI Perjuangan itu memaksakan calon yang mereka usung gitu ya, karena kebetulan dia adalah putri Megawati. Jadi seolah-olah ini sesuatu yang harus dibawakan oleh Jokowi yang tidak bisa ditolak. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak JK itu usia yang lebih tua, saya pikir ya, kalau dibanding yang lain ini saya kira, dan tokoh nasional yang punya saya kira rekam jejak yang bagus, sehingga sangat tidak baik secara psikologis bagi Jokowi untuk menjadi wakil presidennya Yusuf kala itu. Ke Pak Andrinov. Pak Andrinov, ini kan kalau kita lihat beberapa nama-nama yang akan disandingkan untuk Pak Jokowi adalah nama-nama lama begitu ya, yang muncul kembali, tapi kali ini sebagai pendamping Pak Jokowi begitu. Apakah konfigurasi ini akan memantapkan begitu, melihat bahwa Pak Jokowi inilah adalah tokoh pemimpin muda begitu? Ya, kalau kita ingat kembali yang pernah dilontarkan oleh Pak Jokowi tentang kriteria yang diharapkan, itu kan memang masalah usia satu ya, itu kalau bisa umurnya tidak terlalu jauh kan begitu. Kemudian saling melengkapi, lalu punya keahlian yang berbeda ya, maksudnya ya masalah-masalah makro, kemudian bisa berperan banyak untuk urusan-urusan yang luar negeri atau internasional gitu. Nah, tetapi kan
sulit menemukan orang yang memenuhi kriteria lengkap seperti itu, apalagi kalau ditambah lagi dengan misalnya dengan ideologi partai nanti digabung itu, karena dari nama-nama ini pasti lihat ideologi ya, ini kalau latar belakang agak beda, yang ini agak beda ininya ya kan? Nah begitu. Nah yang penting sebetulnya menurut etika ya, yang nomor 2 itu dilihat perkiraan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan nomor 1 dan dengan ya, garis politik dari partai itu. Nah itu bisa ya, peluangnya bisa sama siapa saja, bisa jadi di luar nama yang disebut tadi juga bisa. Iya menarik. Ke Pak Aryo Bima. Pak Aryo Bima, ini kabarnya sendiri tadi chemistry ini lagi bukan terkonsentrasi kepada chemistry Pak Jokowi begitu, tapi kepada pimpinan partai khususnya Ibu Megawati begitu. Pilihan nama ini banyak yang menyebutkan bahwa pilihan nama ini di tangan Ibu Megawati sebenarnya. Oh itu mandat yang diterima oleh Ibu Mega, kan ini kan partai politik. Presiden dan wakil presiden kan diusung oleh partai politik kan? Jadi memang partai mempunyai kewenangan di dalam menentukan capres dan cawapres. Tapi saya katakan karena kita sudah putuskan Jokowi sebagai calon presiden, by proses tidak mungkin tidak Pak Jokowi selaku calon presiden tentu di dalam proses penentuan cawapres ini pun akan terlibat penuh, bahwa keputusan itu di tangan Mega karena Ibu Megawati Soekarno Putri, karena memang itu mekanisme partai yang sudah diserahkan pada Ibu. Persis sama pada saat Ibu Mega memutuskan Jokowi sebagai calon presiden. Ini ada isu liar begitu. Gini, ini kan tidak hanya seselera Pak Jokowi saja, tapi calon presiden pun juga harus menjalankan ideologi dan platform partai yang selama 10 tahun ini kita mengawal dari luar pemerintah. Pada saat kita duduk di dalam pemerintahan, masyarakat akan mengevaluasi dari semua hal yang pernah kita sampaikan, kita kritisi pemerintahan SBY ini selama 10 tahun. Kalau itu kemudian hal yang salah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan wakil presidennya, tentu yang mendapatkan nilai negatif tidak hanya Jokowi tapi partai yang mengusungnya. Ini saya kira hal yang harus dipahami dari segi kepartean. Tentu tidak mungkin Ibu sewenang-wenang akan menentukan si A si B tanpa mendapatkan persetujuan atau tanpa konsultasi dengan Jokowi itu selaku calon presiden. Ini yang harus dipahami mengapa Ibu Mega tetap dominan di dalam menentukan cawapres, karena itu mandat daripada organisasi, mandat daripada Rakernas yang diserahkan ke Ibu untuk menentukan dan timing yang tepat. Bagaimana kalau misalnya mandat itu cawapres itu diberikan lagi ke Jokowi? Karena kalau Megawati yang memutuskan itu, artinya diberi mandat lagi kepada Jokowi untuk menentukan capresnya, karena ini persoalan bangsa. Artinya bahwa dia harus bisa memilih dominasi, artinya bahwa Jokowi harus diberi peluang yang lebih besar dibanding Megawati menentukan, karena ini persoalan penyelamatan prosesnya. Saya kira peluang Pak Jokowi besar. Prosesnya tentang Pak Jokowi cukup dominan untuk menentukan, tapi keputusannya kan mekanisme organisasi kan. Baik proses, saya kira kita lihat saja sekarang ini siapa yang lebih proaktif di dalam melakukan penjajakan, baik ke partai-partai, baik ke person-person kan Pak Jokowi. Tapi itu akan diputuskan melalui mekanisme partai, dalam ini ketua umum yang terlanjur atau sudah diberikan mandat oleh Raker. Saya rasa Bu Mega sebagai ketua umum itu jelas juga akan mempertimbangkan hak dan kebutuhan dari Pak Jokowi. Kalau nanti duduk jadi presiden. Formalnya, mekanisme formalnya. Tapi Pak Emers, Anda melihat seperti itu begitu, artinya bahwa ada chemistry dari Pak Jokowi begitu, selera Pak Jokowi yang dilihat begitu untuk melihat pendamping Pak Jokowi nanti. Dan ini konstitusi loh, ini Undang-Undang Dasar 45 loh ini. Artinya kalaupun diberikan mandat itu kepada Jokowi, saya pikir itu menunjukkan Megawati semakin negarawan. Kemarin sudah diberikan mandat kepada Jokowi menjadi presiden, walaupun saya kritisasi, artinya bahwa mandat itu bisa ditarik, bisa diserahkan. Saya berbagai media saya mengatakan itu sudah diberikan mandat itu, tetapi Megawati juga kalau boleh memberikan mandat lagi, silahkan pilih, monggo. Jadi artinya bahwa Megawati atau PDI Perjuangan tidak lagi menjadi dominan untuk menentukan, justru Jokowi yang dominan, sehingga PDI Perjuangan maupun Megawati hanya mensupport, memberi dukungan, memberikan saran. Tapi ketika nanti ini diputuskan oleh lagi ketua umum,
calon wakil presiden ini nanti adalah dalam tanda kutip bisa menjadi orangnya Megawati, bukan orangnya Joko Widodo. Menarik. Itu yang dibaca masyarakat, Pak Nanti kalau mencalonkan itu yang mengusung ini adalah partai politik. Jadi ini konstitusi, bukan masalah Megawati, tapi konstitusi bahwa calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik. Ini kalau mau pengen gitu dirubah dulu Undang-Undang 45-nya. Saya kira bisa. Ini tergantung dari konstitusi partai ya, PDI Perjuangan begitu ya. Kita sepakat bahwa demokrasi kita itu instrumennya dua, partai politik dan pemilu. Iya, Pak Aryo Bima, dikasih info sedikit begitu. Kalau memang belum mengerucut ke satu nama ini, kapan pastinya calon pendamping Pak Jokowi sendiri ini akan diumumkan? Sebelum tanggal 15 Mei. Jadi masyarakat masih harus menunggu-nunggu begitu ya. Deal-deal begitu ya. Persoalan di balik panggung politik ini makin menarik gitu. Dalam waktu dekat ya, Pak Cane itu lebih tahu dia. Nanti kita lihat karena ada pernyataan dari salah satu tokohnya dalam waktu dekat. Berarti sinyal-sinyal sudah kelihatan ya. Ya teman-teman, sinyalnya sudah mulai kelihatan begitu. Nanti kita akan membaca lebih lanjut. Pak Aryo Bima terima kasih, Pak Indro Singhobi terima kasih, Pak Andri terima kasih.